Pernahkah kamu merasa tidak dihargai? Kamu sudah berusaha, sudah tulus, sudah memberi yang terbaik, tapi balasannya diabaikan, diremehkan, seolah keberadaanmu tak berarti. Rasa itu menyakitkan karena pada dasarnya manusia ingin diakui. Tapi dalam hidup, tak semua orang akan melihat nilai kita. Dan di momen seperti itulah kita diuji. Apakah kita akan tenggelam dalam kecewa atau justru tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak? Hari ini kita akan membahas apa yang sebaiknya dilakukan ketika tidak dihargai. Bukan untuk membalas, tapi untuk membebaskan diri. Karena penghargaan sejati bukan berasal dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Poin 1. Sadari bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Saat kita tidak dihargai, insting pertama seringkali menyalahkan diri sendiri. Apa aku kurang baik, kurang layak, kurang berarti? Padahal kebaikanmu tetap kebaikan meski tak ada yang bertepuk tangan. Orang lain menilai dari sudut pandang mereka yang terbatas oleh pengalaman, emosi, dan kepentingan pribadi. Kalau kamu terus menggantungkan harga dirimu pada validasi mereka, kamu akan lelah dan kehilangan arah. Nilai dirimu tidak bergantung pada siapa yang melihat, tapi pada siapa dirimu saat tak dilihat siapapun. Maka, saat kamu tidak dihargai, jangan buru-buru merendahkan diri. Sebaliknya, jadikan itu pengingat bahwa kamu harus belajar menghargai dirimu terlebih dahulu. Poin 2. Jangan memaksa dihargai. Fokuslah pada kendali diri sendiri. Salah satu kesalahan yang sering kita lakukan saat tidak dihargai adalah mencoba lebih keras untuk membuktikan diri. Kita berharap dengan bersikap lebih baik, lebih ramah, atau lebih berkorban, orang lain akan mulai menghargai. Tapi kenyataannya, penghargaan yang dipaksakan seringkali justru tidak tulus. Filsafat Stoik mengajarkan, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan yang di luar kendalimu. Kamu tidak bisa mengatur hati dan pikiran orang lain, tapi kamu bisa mengatur bagaimana kamu meresponsnya. Daripada mengemis penghargaan dari luar, lebih baik bangun kekuatan dari dalam. Saat kamu berdiri kokoh pada prinsip dan nilai diri, kamu tidak lagi haus pengakuan dari luar karena kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Poin 3. Evaluasi hubungan bukan dirimu sendiri. Ketika kamu merasa tidak dihargai, mudah sekali menyalahkan diri sendiri. Kita mulai bertanya, apa aku kurang baik? Apa aku nggak cukup layak? Padahal masalahnya belum tentu ada padamu. Bisa jadi kamu hanya berada di lingkungan atau hubungan yang salah. Filsuf Stoik mengajarkan untuk menilai segala sesuatu secara objektif. Daripada larut dalam rasa rendah diri, lebih bijak jika kamu mengevaluasi situasinya. Apakah orang-orang di sekitarmu memang punya kecenderungan meremehkan orang lain? Apakah kamu terlalu sering memberi tanpa batas sampai orang terbiasa tidak menghargaimu? Mengubah cara pandang ini bisa membuatmu berhenti menyiksa diri. Ingat, tidak semua hubungan pantas dipertahankan. Kadang, meninggalkan yang tidak menghargai adalah bentuk tertinggi
dari menghargai diri sendiri. Poin 4. Tetapkan batasan yang sehat. Jika kamu terus membiarkan dirimu diperlakukan semaunya, maka orang lain akan mengira itu adalah hal yang wajar. Merasa tidak dihargai seringkali muncul karena tidak adanya batas yang jelas antara memberi dan mengorbankan diri. Dalam filosofi Stoik, kamu diajarkan untuk mengendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, dan salah satunya adalah cara kamu memperbolehkan orang memperlakukanmu. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargaimu, tapi kamu bisa menentukan siapa yang layak mendapat akses ke energi, waktu, dan kehadiranmu. Tetapkan batas dengan tenang, tanpa marah, tanpa drama. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga ketenangan dan harga dirimu sendiri. Karena orang yang kuat bukan yang membiarkan dirinya diinjak, tapi yang tahu kapan harus berdiri dan berkata, "Cukup." Poin 5. Fokus pada nilai diri, bukan penilaian orang lain. Ketika kamu merasa tidak dihargai, mudah sekali terjebak dalam pikiran seperti, "Apa aku tidak cukup baik?" Atau "Apa salahku?" Padahal rasa dihargai itu tidak selalu mencerminkan nilaimu. Seringkali itu mencerminkan bagaimana orang lain melihat dunia, bukan siapa dirimu sebenarnya. Dalam Stoikisme, kamu diajarkan untuk tidak menggantungkan harga diri pada opini orang lain. Nilai dirimu tidak turun hanya karena seseorang gagal melihatnya. Fokuslah pada integritasmu, pada karakter, usaha, dan niat baikmu. Apa yang kamu kontrol adalah tindakan dan sikapmu, bukan reaksi orang lain. Ingat, logam mulia tetap berharga, bahkan saat ia dikubur dalam tanah. Begitu juga dengan dirimu. Jangan biarkan perlakuan orang lain mengaburkan cahaya yang kamu miliki. Poin 6. Jangan memaksa pengakuan dari orang yang salah. Ketika kita tidak dihargai, ada dorongan alami untuk membuktikan sesuatu. Membuktikan bahwa kita layak, bahwa kita berharga. Tapi jika itu dilakukan kepada orang yang memang tidak bisa atau tidak mau melihat nilaimu, kamu hanya akan kelelahan sendiri. Mengemis perhatian atau validasi dari orang yang salah adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Orang yang tepat tidak perlu dipaksa untuk menghargaimu. Mereka akan melihat dan merasakannya lewat tindakanmu. Daripada memohon pengakuan, arahkan energi itu untuk bertumbuh. Biar pencapaian dan ketenanganmu yang bicara. Karena penghargaan paling tulus datang bukan dari sorakan orang lain, tapi dari kedamaian dalam hati yang tahu bahwa kamu tetap berjalan lurus meski tidak ada yang menonton. Poin 7. Belajar menjaga harga diri tanpa harus marah. Tidak dihargai memang menyakitkan, tapi respons kita menentukan apakah luka itu akan berubah jadi kebijaksanaan atau jadi dendam. Kamu tidak harus membalas dengan kemarahan atau membuktikan apapun. Terkadang diam dengan martabat jauh lebih kuat daripada teriak tanpa arah. Menjaga harga diri bukan berarti menjadi keras kepala. Itu berarti kamu tahu kapan harus mundur dengan tenang, tanpa perlu merendahkan dirimu atau orang lain. Karena penghargaan sejati bukan soal dipuja, tapi bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri
saat orang lain tidak bisa melakukannya. Tetap tenang, tetap berkelas, karena cara kamu merespons itulah cermin dari seberapa dalam kamu mengenal nilaimu sendiri. Penutup. Pada akhirnya, kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargaimu, tapi kamu bisa memilih untuk tetap berdiri tegak, tetap berjalan, dan tetap tumbuh. Dunia tidak selalu adil, tapi kamu selalu bisa adil pada dirimu sendiri. Ketika tidak dihargai, jangan sibuk mencari pengakuan dari luar. Mulailah memberi pengakuan pada dirimu sendiri. Karena saat kamu tahu nilaimu, kamu tidak akan menawar harga dirimu demi diterima oleh mereka yang bahkan tak mampu melihat nilaimu. Tenanglah, orang yang salah tak akan bisa menghancurkanmu, dan orang yang tepat tak akan pernah membuatmu merasa tidak cukup. Kamu berharga, meski tak semua orang mampu melihatnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Bagikan juga ke teman atau keluargamu yang mungkin sedang merasa tidak dihargai. Ingat, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Terus kuat dan tetap bijak.